Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Shadaqallahul Azim. Hadirin dan muslimin wal muslimat min jama'atis sholatil maghrib rahmatullah. Awalan Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, insyaallah nantinya bisa. Terlebih dahulu mari kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya di hari lailah pada malam hari ini kita bisa berkumpul hadir di titik ini. Yang pertama kita beribadah menjalankan sholat berjamaah di hadzal masjid ini. Yang kedua mengulang-ulang kaji atau mencari motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat yang telah kita pasang atau keinginan kita untuk beribadah dan menambahkan ilmu pengetahuan mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah. Rasulullah pun disuruh oleh Allah dalam surah Thaha, wa qul zidni ilma, wa qul ucapkanlah ya Muhammad, zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu yang ada pada kita ini sedikit sekali. Bagaimana firman Allah, bahwa itu dengan ilmi ya Allah, kami tak berikan kepada kamu ilmu dengan ilmu itulah kita bisa membawa kebahagiaan hidup. Dengan ilmu itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa mencari kebenaran dan keredoannya. Serta dengan ilmu yang kita amalkan banyak membuahkan amal-amal saleh. Apabila kita telah dapat ilmu, maka hendaknya kita amalkan. Jika pepatah mengatakan ilmu bila amalin, saya dari bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bersepoh dari Allah. Untuk itu kita senantiasa menambahkan atau mengingat-ingatkan kembali bahwa kita mungkin sudah terpelajari atau bagi yang baru bertambah ilmu. Karena ilmu itu ilmu kanuri, ilmu sebagai manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sampai pulang kaji kita pada marhalah Nusa, pada kajian kita tahap yang ketiga tentang keimanan, tentang tauhid. Jadi tahap yang ketiga ini yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bertanyakan kenapa kita beriman kepada Rasulullah, beberapa jawaban mungkin yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, untuk mendapatkan ibrah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah,
Waja'alnaka lima baina yadayka, jadikan hal yang demikian itu peringatan bagi orang yang di masa itu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mengingat kisah-kisah para rasul, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi orang bertakwa. Jadi mau itu. Yang kedua, kenapa kita beriman kepada para Rasulullah? Kita ambil perkataan Rasulullah dan Muhammad dalam surah Al-Imran, "Fattabi'uni." Di dalam ayat yang kuntum tuhibbunallah, qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum, jika kamu orang yang tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dia akan mengampuni kamu dzunubakum, dosa-dosamu, wa yaghfir lakum. Jadi mudah-mudahan kita mengingat keimanan kepada Rasulullah itu merupakan suatu langkah ataupun cara kita mendapatkan Allah yang suka kepada kita dan kita pun mencintai atau salah satu rasul yaitu kita berbangun kepada Tuhan membawa bagi dan rasul selama kita menyampaikan Nabi banyak sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin bizzalimin wa akhrijna min baini zalimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuri Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita bersama senang kita mengikuti yang diajarkan Allah. Yang beberapa yang dimuliakan Allah berikutnya yaitu Allah hidayah. Alhamdulillah dan arsala rasulul huda, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah dan arsala rasulul huda, kami telah mengutus rasulnya bil huda dan membawa hidayah. Hidayah itu ada 4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kembali kepada tema pembicaraan kita, tentunya beriman kepada Rasulullah. Sebagaimana yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ini surah yang ke-40. Ada 3 nama, Al-Mu'min yang juga, Al-Ghaffar yang juga, Hamid Sajadah yang juga. Jadi kalau carinya, kalau tak ketemu Al-Mu'min dari Al-Ghaffar, urutan suratnya surat yang ke-40. Pada surat ini ayat yang 78 Allah berfirman, walaqad arsalna, walaqad
Dua tauhidnya, satu lam, satu fa, dan sungguh arsalna, kami telah mengutus rusulan, rasul-rasul atau utusan min qablika, sebelum kamu Muhammad. Minhum, di antara mereka, man qasasna alaika, ada yang kami ceritakan kepada kamu. Wa minhum, dan di antara mereka, man lam naqsus alaika, ada yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Jadi rasul itu banyak, apa yang wajib kita imani itu sebanyak 25. Rasul bentuk mufradnya, artinya utusan, jamaknya adalah rusul, utusan. Seperti ayat tadi disebut rusul, artinya utusan. Wabakar yang dimuliakan oleh Allah, rasul yang wajib kita imani itu adalah Komsa Rasul 25 Rasulullah 25 Rasul. Jika kita ingat kembali, yang beriman itu yang pertama Nabi Adam atau Nabi Adam alaihissalam, rasulnya yang pertama Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, yang kesembilan Ishak, yang kesepuluh Nabi Yakub, yang ke-11 Nabi Yusuf, yang ke-12 Nabi Ayub, yang ke-13 Nabi Syuaib, yang ke-14 Nabi Musa, yang ke-15 Nabi Harun, yang ke-16 Nabi Zulkifli, yang ke-17 Nabi Daud, yang ke-18 Nabi Sulaiman, yang ke-19 Nabi Ilyas, yang ke-20 Nabi Ilyas, yang ke-21 Nabi Yunus, yang ke-22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan yang ke-25 Nabi Yunus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dari 25 orang rasul itu yang wajib imani, ada yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya rasul-rasul yang mendapatkan ketabahan. Siapa saja di antara mereka itu? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa tujuan diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 4 tujuan. Dalam salah satu keterangan menyebutkan ada 4 tujuan Allah mengutus para rasul. Yang pertama, memberi petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Yang pertama, memberi petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Jadi manusia tak tahu siapa yang menciptakan. Hingga akhirnya manusia ada yang menakutkannya diri sembah, ada yang memberi manfaat yang diberi sembah, bahkan adanya
tidak dibiarkan oleh Allah, tapi diutus Rasul supaya mereka tahu tentang Allah. Maka dalam ayat disebutkan, Kul, katakanlah ya Muhammad, Kul huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Jadi Allah itu satu, tidak banyak seperti yang disembah oleh orang-orang yang dahulu. Mungkin nanti ada rasul-rasul yang kita ceritakan, mereka itu menyembah Tuhan sebagai Allah. Yang kedua, tujuan Allah mengutuskan rasul itu untuk memberitahu umatnya tentang hal yang lain. Nah, itu tujuannya. Kita tidak tahu hal yang lain, maka Allah utuskan rasul. Rasul itulah yang ceritakan. Salah satu contoh, Rasulullah itu pernah lewat di dekat kuburan. Lalu Rasulullah mengambil daun yang warnanya hijau. Begitu sama sahabat. Sahabat dia tahu, sebenarnya nggak tahu. Nanya, apa dia letak daun ini ya Rasulullah? Ini daun warna hijau, ada harapan yang berzikir kepada Allah supaya meringankan orang dalam kubur itu tersiksa. Jadi sebab orang dalam kubur itu disiksa ada beberapa sebab. Yang pertama, dia tidak istinja. Ada orang yang tidak istinja. Kadang-kadang anak-anak kita, generasi kita tak ngerti apa itu istinja. Istinja itu membersihkan dari buang air yang besar dan kecil. Pokoknya kalau sudah pipis, sudah BAB mulai besar, dia tidak mau membersihkan. Rupanya membawa dampak nanti. Kalau meninggal, disiksa dalam kubur. Yang kedua, orang suka memfitnah. Jadi orang suka memfitnah sama lain, siap-siaplah nanti dalam kubur disiksa. Dan semua mengatakan ini adalah bagian lain yang kita tidak tahu. Rasulullah diberitahu dan banyak lagi hal yang lain. Jadi itulah tugas tujuan Allah untuk supaya memberitahu umatnya tentang yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Antara lain yang gaib itu yang pernah kita sampaikan kemarin, beriman kepada malaikat, nanti surga dan neraka. Itu kita tidak tahu. Tapi dengan adanya diutusnya Rasul kita tahu. Maka itulah kita wajib beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, kebutuhan manusia terhadap suri teladan yang baik. Manusia itu lebih buat daripada binatang buas. Manusia itu pemakan segala-galanya. Manusia itu pemakan segala-galanya. Buas lebih buat daripada binatang buas. Harimau tidak, kadang-kadang memakan anaknya. Tapi manusia kadang-kadang manusia boleh makan karnivor. Jadi manusia itu perlu suri teladan. Maka diutuslah Rasul itu diutus membawa suri teladan. Salah satu Rasul Nabi Muhammad berkata, Innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak artinya itulah dengan diutusnya Rasul akhlak manusia. Kalau zaman dulu manusia itu saling bunuh-bunuh, bahkan keluarganya sendiri pun bunuh. Ketika itu manusia tidak punya akhlak. Contoh aja Umar bin Khattab umat Islam, pertama beliau yaitu membunuh anaknya yang masih hidup. Dalam kisah yang berkaitan dengan sejarah beliau, ketika istrinya melahirkan, lalu
lalu disembunyikan jenis kelaminnya. Tapi setelah besar harapan terjadi waktu itu anaknya itu ya rojul laki-laki atau laki-laki. Laki-laki, benar laki itu bisa bawa membela keluarga yang berperang buat takkan perempuan, tapi tidak dianggapkan. Rupanya yang lahir anaknya yang perempuan. Ketika besar dibawa pergi berburu, setelah itu kelihatan bahwa jenis kelaminnya anaknya perempuan. Tanpa berpikir panjang marah, menggali kuburan, lalu anaknya dibenamkan di dalam tanah tanpa bergerak hilang. Itulah akhlak orang yang berjanji waktu itu. Karena dia tak tahu. Tapi setelah datangnya Rasul, maka dia masuk Islam. Mengambil fakta itu, kalau kita ceritanya sedikit, ketika dia bertemu dengan sahabatnya bertanya mau kemana ya Umar. Umar itu pergi ke satu tempat. Lalu sahabatnya mengatakan, pergi sana kamu ada kamu nama Islam, namanya Fatimah. Lalu yang membelok menuju rumah adiknya. Setelah sampai di rumah tersebut, rupanya adiknya sedang baca Quran surah Toha. Maka anzalna alaikal Qur'an litaqra. Itu yang didengarkan oleh Umar. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu susah. Sampai ayat 11 itu dari surah pertama. Lalu dia minta apa yang baca? Apa yang terjadi ini? Kamu masih kotor. Karena orang yang menurunkan tak boleh dibuka Al-Quran. Nah itulah Al-Quran itu suci. Silakan tahu yang terbaru tidak akan diperlukan. Akhirnya faktanya adanya itu dalilnya dimarahi itu apa katanya kata apa? Jika dia menjadi ayat tersebut rupanya ayat Quran ini dijadi. Hati umat yang ragu beliau dapat kelihatan kalau asalnya seperti Cina. Mendengar ayat Quran itu belum terjadi. Ketika dia mencari Rasulullah, semua sahabat khawatir. Katanya orang yang memeluk Rasul, rupanya dia memeluk Rasul dan dia masuk Islam. Inilah gunanya Rasul. Rasul memberikan contoh teladan yang baik. Orang yang keras hatinya masuk Islam. Manusia itu kadang-kadang keras seperti batu begini. Seperti firman Allah saya bicara seperti batu, awalnya buka kuat, atau lebih keras daripada batu. Sedangkan batu itu ada bisa meneteskan air. Itu dalam firman Allah. Jadi dalam yang muliakan Allah, tujuan diutus Rasul itu adalah kebutuhan masjid terhadap Allah, kepada Allah dan Allah Subhanahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan pada Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu kepada Rasulullah, kepada Rasulullah tidak boleh ragu. Jika kalau tidak ragu, nanti kita ada zaman sekarang ini ada orang ingkar sunnah, percaya dengan hadis Nabi, jadi dia mau percaya pada Allah saja, pada Al-Quran. Padahal hadis itu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran itu yang sifatnya global, bersifat global, yang dijelaskan dengan hadis. Sementara ada generasi manusia di zaman sekarang ini ada dan tahu lagi yang akan datang. Mereka tak percaya dengan Quran itu dengan ucapan. Jadi Bapak Ibu yang
tujuan daripada tujuan diutuskan oleh Allah mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Kita dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua, Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Tuhanmu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang salah. Jadi menuju kebenaran. Kebenaran itu apa? Jalan yang lurus. Wa an'budu ala siratil mustaqim. Beribadahlah kamu pada Tuhan. Itu adalah jalan. Termasuk bertauhid kita kepada Allah. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dengan kita bertauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah. Selanjutnya tugas Rasul itu tugas Rasul yang pertama basyirun, memberikan kabar gembira, yaitu dengan surga. Yang kedua tugasnya memberikan kabar duka. Kabar gembira adalah jadi orang-orang yang beriman seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa bashiril ladzina amanu, berilah kabar gembira orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, anna lahum sesungguhnya mereka itu jannatin tajri min tahtiha akan beroleh akan masukkan ke dalam surga, yang surga itu ada mengalir sungai itu. Ulama ruziqu minha, mereka diberikan rezeki daripada Allah. Minha min samaratir rizqo. Mereka berkata, hadzal ladzi kutibna min qabli wa kutubihi mutasyabiha. Ini seperti rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Jadi ini kata orang, kalau kita bersedekah jangan sedekah yang tak baik. Misalnya kalau sedekah bohongan, uang yang sudah membusuk, ya sudah apa? Sedekah macam itu besok yang kita terima. Nah itu juga yang kita terima. Kalau sedekah pakaian moyangnya seperti itu juga. Kalau ada itu seperti yang kami berikan kepada kami. Itu orang dari Rusikna min qabl wa kutubi mutasyabiha, mereka diberi yang berubah. Walau pihak azwaju, untuk mereka pihak azwaju ada pasangan azwaju untuk roh yang suci. Ya, itulah gambaran apa tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke surga. Jadi beberapa yang sudah Allah, gambar gembira itu surga. Dan ada keterangan bahwa surga itu punya beberapa pintu, ada 8 pintu. Kita selalu mengalir dalam doa supaya kita masuk dalam pintu surga yang mana. Allahumma fathah lana abwaabal khair. Ya Allah, bukakanlah kami abwaab itu bentuk jamak daripada babu. Bab itu pintu, abwaab jamaknya. Allahumma fathah lana abwaabal khair. Ya Allah, bukalah pada kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Wa abwaabal nikmah, pintu-pintu kesulitan. Wa abwaabal quwwah, pintu kekuatan. Wa abwaabal sehat, pintu-pintu jannah. Wa abwaabal jannah, pintu surga. Sekarang apa pintu surganya? Kabar kesempatan ini kita sampaikan karena ini kabar gembira. Yang pertama, pintu pertama itu tertulis di dalam rata buku kecil, tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
untuk masuknya para nabi. Itu pertama. Para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Pintu kedua dikhususkan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi siapa yang rajin sholat itu berhak dimasuk pintu kedua. Yang mereka itu menyempurnakan sholatnya daripada wudhunya. Nah, jadi wudhunya sempurna, sholatnya sempurna. Nah, jadi dia akan masuk bagus tadi fil jannah, masuk ke dalam pintu yang kedua. Mungkin bapak-bapak masih ingat ya, siapa yang jaga pintu surga, nama malaikatnya malaikat kedua. Jadi bapak itu yang dimuliakan Allah, pintu yang ketiga merupakan pintu masuk bagi orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Nah, ini kan kalau kita dapat harta, jangan khawatir bahwa harta kita itu sia-sia. Tapi kalau kita tak tahu bagaimana harta kita itu untuk kita gunakan, maka habislah dia oleh jadi abdul butun, ambakrut, batnun butun. Kita tak tahu bagaimana harta ini bisa dan bermanfaat. Rupanya harta yang pandai kita menggunakannya bisa mengantarkan kita kepada suatu pintu babul jannah, pintu surga, yaitu pintu yang ketiga. Pintu yang keempat khusus bagi mereka yang menyuruh untuk berbuat makruf dan melarang yang munkar. Nah, inilah mudah-mudahan kita ini mengajak yang baik. Nah, dan sudah ada pintu dulu. Bapak Ibu yang melalui dan seterusnya tetap mengajak amal ma'ruf nahi munkar pada yang baik, itu sudah ada pintu. Cuma kita istiqomah aja lah. Kita istiqomah, yakin walaupun kita saudara kita sempat, tapi kita yakin di dalam jadi banyak malaikat yang hadir. Malaikat itu senang ya kalau mereka berbuat. Ya, yang ketiga. Kemudian pintu yang kelima adalah merupakan pintu masuk bagi orang yang orang-orang yang memutuskan, menahankan hawa nafsu ya dan syahwatnya. Ada orang yang tidak memperteruskan hawa nafsunya. Ada kesempatan untuk berbuat jahat mengikuti hawa nafsu, tapi dia ingat kepada ajaran Rasulullah, ingat kepada Allah, maka dia nanti berhak masuk kepada dunia yang kelima. Selanjutnya pintu yang keenam adalah merupakan pintu masuk bagi orang yang para haji dan orang yang mengerjakan umrah. Jika pada waktu yang mudah-mudahan ada dari rezeki Allah, setidak-tidaknya umrah adalah kalau bisa dipakai. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah mengundang kita, kalau Allah sudah memanggil kita, yang penting kita niatkan. Allah membantu ila Makkahul Mukarramah. Ya. Semoga Allah menyampaikan kita ke Makkahul Mukarramah. Selanjutnya pintu yang ketujuh adalah pintu masuknya bagi orang yang berjuang. Dari orang yang berjuang. Pintu yang kedelapan adalah pintu masuknya bagi orang-orang yang memejamkan penglihatannya dari segala macam yang haram dan orang yang mengerjakan kebaikan serta kemaslahatan berbuat baik kepada kedua orang tua, bersilaturahmi serta perbuatan lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu pintu surga. Mudah-mudahan doa kita setiap harinya pada sholat itu ya abwab al-jannah, masukkan kami ke dalam pintu surga. Selanjutnya ini kan kabar gembiranya yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nama-nama surga kita tahu nama surga ya. Yang pertama
pertama darul jalan, yaitu terbuat dari mutiara yang putih. Yang kedua Darussalam, jadi ada nama surga Darussalam. Yang ketiga Jannatul Ma'wa, nama surganya Jannatul Ma'wa. Yang keempat Jannatul Khuldi. Yang kelima Jannatul Naim. Yang keenam Darul Qarar. Yang ketujuh Jannatul Firdaus. Yang kedelapan Jannatul Adn. Itu nama-nama surga. Besok kita kalau ke akhirat, kalau tidak ke surga, ke neraka. Tapi Rasul sudah memberikan pelajaran kepada kita kebenaran masuk surga. Tapi kita beramal beribadah karena soal masuk surga itu rahmat Allah. Allah dah janji inna rahmatullah qaribun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya tugas Rasul itu memberi kabar duka. Jadi kita mau gembira atau berduka, kita yang pilih. Maka agama ini kita katakan orang berakal. Orang berakal itu pilih dia. Itu dia pilih yang baik. Yang jelas, hadis wa akal ladina lima aklalahu. Agama ini untuk orang berakal. Tidak ada agama bagi kita di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, kalau kita bicara hadis ini adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Itulah yang dinamakan hadis. Qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril telah datang kepadaku, maka aku berkata kepadanya, wahai Jibril, berikan kepadaku sifat-sifat neraka jahanam. Maka dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan neraka dan menyalakan dengan api selama 1000 tahun. 1000 tahun ya, sama. Sehingga menjadikan berwarna merah. Kemudian menyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjala berwarna putih. Lalu menyalakan pula selama 1000 tahun lagi sehingga berwarna hitam seperti malam yang gelap nyalanya. Tidak pernah berhenti dan membara, tidak pernah padam. Telah diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada malaikat Malik agar mengambil sebagian dari api neraka dan supaya datang kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga bisa dia memasak makanan. Kata malaikat Malik, hai Jibril, seberapa api yang kau hendaki? Kata Jibril, saya menghendaki sebesar kurma dari api neraka. Kata malaikat Malik, kalau saya berikan kamu sebesar kurma, niscaya akan jadi melunak langit yang 7 dan semuanya bumi. Sebesar kurma dan habis dimakan. Sebab saking panasnya api neraka itu, kata Jibril alaihissalam, berikanlah kepada saya separuh saja. Kata malaikat Malik, kalau saya berikan seperti yang engkau kehendaki itu, maka tidak tetes air pun terdapat di langit dan tidak akan tumbuh lagi buah di muka bumi. Kemudian malaikat Jibril berseru, wahai Tuhanku, seberapakah saya harus mengambil api? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah daripadanya sebesar atom. Nah, sebesar atom. Atom itu kan molekul yang paling kecil. Maka malaikat Jibril mengambilnya sebesar atom, tetapi mencucinya 70 kali di 70 sungai. 70 kali batu 70 sungai. Kemudian datang kepada Nabi Adam dan meletakkan di atas gunung yang tinggi, maka gunung itu mencair
kembalilah api itu ke tempatnya, tinggal asapnya melekat pada batu dan pada besi sampai hari kiamat. Maka api yang sekarang ini adalah dari asapnya api yang sebesar asap itu. Banyak yang cerita gampang menjelaskan jam atau cerita ketika kedua. Jadi beberapa ilmu yang dimuliakan Allah itu namanya kabar duka yang disampaikan oleh Rasul, kabar gembira dan duka yang disebutkan tadi. Ini kita hanya menyampaikan tadi ya, ayat yang 78 min qablika minhum man qasasna, ada di antara mereka yang kami ceritakan. Jadi dari 25 rasul ini banyak cerita-cerita yang sangat bermanfaat bagi orang beriman. Contoh kita ambil aja Nabi yang ketiga, Nabi Nuh. Rasul yang ketiga dan tadi ada Nabi Nuh. Ini 25, waktunya sedikit lagi. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah lama, bahkan dia berdakwah orang tak mau percaya. Sedikitnya kita di mana Nabi Nuh sedikit kali. Ya, orang tak mau percaya. Yang akhirnya mereka bangga dengan dia. Nabi Nuh dapat perintah oleh Allah buat kapal. Kapalnya dibuat di atas gunung lagi, hutan. Mereka mencemehnya lagi, bahkan menjadikan kapal itu jamban tempat berak atau WC. Kalau di berak banyak, dibalikkan Allah ada orang yang sakit jatuh ke dalamnya, kalau itu pulang maju sembuh. Cerita kepada masyarakat yang nakal yang apa yang tidak percaya, mana kamu berobat? Saya jatuh di tempat kapal itu. Di semua kotoran itu dijadikan obat, artinya bagus kembali. Jadi beberapa yang dibilang Allah, Nabi Nuh ini pernah lama berdoa, kalau berdoa orang tak percaya. Ya, apa doa Nabi Nuh? Rabbi, ya Tuhanku, la tazar al-ardi minal kafirina dayara. Jangan kau biarkan orang kafir hidup di muka bumi. Doa itu dikabulkan Allah. Tapi bagaimana proses doa itu dikabulkan Allah? Lalu bisa terjadi. Disuruhnya berkapal tadi. Banyak prosesnya. Tiba-tiba sampai masanya, kalau sudah tungku itu keluar air, dalam bentuknya Allah, kalau sudah tungkunya sudah keluar air, masuklah kamu ke dalam kapal berpatah-patahan. Jadi hewan itu patuh masuk ke dalam kapal. Kalau yang beriman patuh. Tapi keluarganya sendiri yang paling disedihkan. Jadi keluarga kita ini ada juga yang tak mau, karena dia ada berbuat baik. Termasuk keluarga Nabi Nuh. Jadi kalau ada keluarga kita, anak kita, pemilik kita, paman kita, istri kita dan lain sebagainya, yang nakal ini mungkin ya, kalau katakan apa Tuhan tidak minum tak mungkin pula. Tapi begitulah zaman dulu, dengan adanya kita beriman kepada Rasul, kita tahu ya, bahwa manusia itu tidak semudah apa yang kita inginkan. Anaknya Nabi Nuh yang namanya kata percaya. Dia sudah mengatakan hari ini banjir besar datang. Anaknya tak percaya. Kalau ada banjir besar saya naik ke gunung. Banjir pohon saja. Apa yang terjadi? Ya, keluar air dari dalam bumi. Hujan yang tidak tinggi yang di langit. Itu adalah banjir. Itu kisahnya yang kita baca dalam Al-Quran. Yang mau menjadi pelajaran mau izah tadi, mau izah dan jadi mau izah bagi kita beriman. Supaya kita mengambil istighfar dan pelajaran. Dan supaya kita ini bersabar. Sehingga Nabi Nuh tadi termasuk golongan ulul azmi. Luar biasa sabarnya itu. Anaknya sendiri luar biasa sabarnya. Jadi bapak ibu yang berdoa Allah, ada bapak lagi ya, 36 ini
Jadi Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Jadi akhirnya orang-orang yang kafir. Nah, jadi kita mau ikut mana? Itu sebabnya kita beriman kepada Rasulullah. Jadi beriman kita kepada Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad pun beliau bersabda untuk diri kita dan keluarga kita, adibu auladakum bisalatin isra. Adibu, didiklah auladakum, anak-anak kamu bisalatin isra, dengan pendidikan 3 perkara. Yang pertama, hukum Nabi, cinta kepada Nabi. Animal itu 25 dari 25 kan, 25 Qamsa itu 25 Rasul. Anak-anak kemarin hafal, anak sekarang tak hafal kan? Ada kadang-kadang di share di apa? Internet, nanti orang rukun iman juga hafal. Itulah paham. Itu kalau kita tidak mengulangkan seperti ini, kalau kita tak mengajar anak kita, generasi muda kita, mereka tidak akan nanti sampai kapanpun. Yang mereka minat zulma dalam kegelapan. Kegelapan bukan kegelapan malam, tapi kegelapan jiwanya, kegelapan batinnya. Yang akhirnya mereka akan tertimpa. Mungkin nanti seperti umat Nabi Nuh, mungkin nanti seperti umat Nabi Lut, mungkin nanti seperti umat Nabi Ibrahim, mungkin nanti seperti umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu umatnya orang sholat Jumat, setelah sholat berkumpul lejit hari Sabtu, dia cerita, kadang kisah apa, negeri dekat apa. Mereka jadi monyet dan babi gitu. Ada orang yang beriman, mereka membatasi. Biasanya ada bunyi orang sebelah. Setelah dilihatnya, orang sudah jadi monyet dan babi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum, kami kutuk mereka dari mereka. Kirodatan itu bentuk dari jamak daripada kirdun. Kirdun itu apa? Monyet, ya. Kata orang ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, inilah pentingnya kita beriman kepada Rasul. Mudah-mudahan kita mengerti dan bisa memahami. Kita bisa memilih apa yang kita pilih, kabar apa yang hal yang membawa kegembiraan, atau kita hidup dalam kegembiraan. Mungkin pada kajian lain kita akan menceritakan kisah-kisah Rasul yang bermanfaat ini. Pada kesempatan ini waktunya cukup, habis meminta sama karena kita akan bertanya bersolat bisa berjamaah. Ibadah kita sampai berpuasa, mudah-mudahan bertambah. Insyaallah pada kajian lain kita akan menceritakan tentang para rasul atau rasul-rasul yang dapat berbagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada waktu yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami apa yang kita sampaikan ini, apa tujuan kita beriman kepada Rasulullah, sehingga kita bisa memikirkan untuk kedepannya langkah-langkah berikutnya, memberi motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan amal kita, untuk mempergunakan harta kita jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sabda Rasul, as-sa'adah min kulli sa'adah turul umuri fi ta'atillah. Kebahagiaan dari segala kebahagiaan yang ada, orang yang panjang umurnya, yang umurnya itu mampu menggunakan patuh dan patuh. Untuk patuh dan patuh Allah bagaimana caranya? Tentu kita pelajari takatur, mereka dan seterusnya. Tidak kita perlu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala
Oh.